Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini Allah pertemukan kita pada majelis ilmu yang rutin kita laksanakan di Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri. Dan pada subuh ini kita telah menyaksikan bersama penyerahan bantuan dari Bank Aceh kepada Masjid Muhajirin. Tentu ini patut kita syukuri karena memang masjid kita sedang membutuhkan dana yang tidak kecil dalam kerangka peningkatan, renovasi, perbaikan yang insya Allah membuat kita lebih nyaman, lebih damai, lebih adem untuk melaksanakan ibadah. Dan yang menarik, dorongan-dorongan untuk perbaikan, renovasi masjid kita itu muncul dari jamaah dan terus berkembang saran-saran itu. Sehingga kita membutuhkan dana yang besar, semula diperkirakan 600 juta, berkembang karena banyak saran, akhirnya kita memerlukan 1,5 miliar. Bapak Ibu bayangkan kalau 2 bulan sekali Bank Aceh bawa yang tadi itu kemari, itu cepat selesai gitu. Atau yang lain-lain datang bawa dana, alhamdulillah. Tapi ada yang penting, lembaga manapun yang membantu masjid kita, kita juga harus bantu. Yang sudah ada rekeningnya di Bank Aceh, tambah depositonya, tambah saldonya. Yang belum ada, silakan dibuka. Itu penting karena untuk saling menopang dan mendukung. Bukan saja orang Aceh gitu. Kalau orang Aceh ya udah pasti. Kalau orang Aceh hendak punya rekening di Bank Aceh itu kebangetan juga gitu. Tapi kita juga semua mendukung. Termasuk kalau masjid ini menggunakan, saya bukan promosi, tapi saya terus terang saja, siapapun yang membantu masjid ini kita dukung. Kita juga bantu. Itu kalau masjid ini menggunakan minumannya dari mana Pak Darwin? Minuman kita Liga ya, ada Liga bantu kasih kita air minum, itu juga kita dukung. Pokoknya yang bantu masjid. Kalau ada yang belum tersebut, kasih catatan ke saya sebut, nggak ada masalah. Yang nopang masjid ini, yang dukung masjid ini, kita harus saling doakan, saling bantu, saling dukung supaya bisa selesai. Oleh karena itu mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah, mencari barokah dari Allah. Siapapun yang telah membantu masjid ini dari dulunya dia dibangun sampai hari ini kita renovasi, yang menyumbangkan dananya, pikirannya, tenaganya, mari kita doakan semoga Allah limpahkan rezeki yang bertambah-tambah, yang berlipat ganda. Allah berikan kesehatan kepada keluarganya, dan Allah beri petunjuk selama hidupnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, kuliah subuh ini pada hari ini ada 2 golongan yang pahalanya lebih banyak dan pahalanya sedikit dari yang nomor 1. Tahu Bapak Ibu mana pahala yang paling banyak kuliah subuh hari ini? Orang yang duduk berada di sebelah kanan saya. Ini pahalanya lebih banyak karena remang-remang. Godaannya lebih besar untuk tertidur ya. Kalau yang ini kan terang gitu. Tapi insya Allah semuanya niat ikhlas lah, dapat pahala yang banyak. Saya akan membahas surah Al-Ahzab. Ada yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian.
Ayat yang saya bacakan tadi itu pada surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu ayat menegaskan kepada kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan, sebagai contoh, sebagai prototipe, sebagai teladan kita dalam menjalani kehidupan. Pertanyaannya, mengapa ayat 21 itu? Mengapa perintah untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan itu diposisikan pada surah Al-Ahzab? Tidak pada surah Muhammad misalnya, tidak pada surah Ali Imran misalnya, tapi pada surah Al-Ahzab. Padahal pada surah Al-Ahzab dari ayat 9 sampai ayat 21 itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang perang Al-Ahzab. Pada ayat 21-nya itu cerita menjadikan Nabi sebagai teladan. Bapak Ibu, saya ulangi. Dari ayat 9 sampai 20 Allah berbicara bagaimana dahsyatnya perang Al-Ahzab. Nama lain perang Al-Ahzab adalah perang Khandaq. Ayat 21 disuruh menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Itu maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad Rasulullah itu bukanlah Nabi yang hanya duduk di atas sajadahnya, bukan hanya Nabi yang panjang doanya, bukan hanya Nabi yang panjang zikirnya, bukan hanya Nabi yang solat malamnya berlangsung dari tengah malam sampai subuh, tapi Allah ingin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang berdarah-darah, Nabi yang berkeringat, Nabi yang bertungkus lumus, Nabi yang berada di medan perang, Nabi yang harus merasakan lemparan batu, Nabi yang merasakan diembargo dan seterusnya. Jadi bukan Nabi yang hanya menyampaikan dakwah tanpa ada resiko yang dijalani. Pesannya kepada kita bagaimana? Kalau itulah makna dari Al-Ahzab 21, orang Islam, kita juga bukan umat yang berlama-lama di atas sajadah kita, berpanjang-panjang dalam doa kita, bukan juga umat yang berkali-kali khatam baca Qur'annya, tapi adalah umat yang dipertanyakan apa yang kita perjuangkan buat agama ini. Apa yang kita sumbangkan buat agama ini? Apa yang kita lakukan buat agama ini? Kalau kita membandingkan diri kita dengan Rasulullah tentu tidak sebanding, tetapi adakah sedikit yang kita lakukan buat agama ini? Kalau ada, alhamdulillah. Hari ini Bapak Ibu bayangkan 28 orang saudara-saudara kita dari Tanah Karo, dari berbagai daerah, dari ujung perbatasan Aceh, dari berbagai tempat datang ke Bumi Asri. Untuk apa? Untuk pelatihan, untuk belajar. Masjid ini menyiapkan narasumber. Dalam bahasa yang lain, mereka datang nuntun ilmu. Mereka menempuh perjalanan yang jauh untuk cari ilmu. Nggak ada ijazahnya, nggak ada gelarnya. Paling-paling dikasih oleh BKM dan Bina Mu'alaf sertifikat. Tapi mereka hadir. Lalu bayangkan, terkadang kita tidak datang mencari ilmu, tapi ilmu yang datang kepada kita, ilmu yang hadir di masjid ini. Bayangkan berapa ustadz yang hadir setiap bulan ke masjid kita ini, mulai dari subuh minggu, mulai Jumat, mulai malam, Masya Allah. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak pula orang yang menyambut ilmu itu?
Berapa banyak pula orang yang menyiapkan dirinya untuk menerima ilmu itu. Bukan kita yang datang mencari ilmu itu, tapi ilmu itu yang datang kepada kita. Makanya pepatah dulu kan tidak berlaku ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu apa istilahnya? Timba yang mendatangi sumur. Ini kebalik dia, sumurnya yang bergerak mencari timbanya. Itu aneh juga. Tapi saya hanya ingin mencontohkan, percayalah apapun yang kita perjuangkan itu, ya, untuk agama ini, Masya Allah. Kita hari ini melatih 28 da'i dari Karu, yang semuanya tanpa sadar itu adalah juga keterlibatan semua jamaah. Lalu mereka dilatih, mereka kembali ke masyarakatnya untuk menyampaikan dakwah itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hadir pada sejak kemarin sampai hari ini tetap diberikan Allah kesehatan dan nanti kembali ke kampung masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, saya mau bercerita tentang perang Ahzab. Perang Ahzab itu atau perang Khandak itu adalah perang ketiga yang besar dalam Islam setelah Uhud dan Badar. Perang Khandak ini berlangsung 27 hari mulai pada bulan Syawal. Yang menarik dari perang Khandak ini adalah perang Khandak dilakukan oleh Yahudi Madinah. Yahudi Bani Nadir, Bani Kainuqa bersama sekutu-sekutunya. Bapak Ibu bayangkan orang Yahudi Madinah ini membangun kekuatan sekutunya bukan hanya di lingkungan Madinah, tapi sampai ke Makkah. Musuh-musuh Nabi Muhammad masa lampau yang ketika Nabi hijrah mereka tenang-tenang di Makkah, merasa tidak ada lagi gangguan, itu mereka ajak untuk menghancurkan Rasulullah dan umat Islam di Madinah. Terkumpullah 10.000 tentara yang akan melawan Nabi Muhammad dan pasukannya. Nabi Muhammad hanya bisa menyiapkan pasukan itu sebanyak 3.000 pasukan. Kenapa perang Khandak itu terjadi? Pertama, karena kecemburuan orang Yahudi melihat perkembangan yang begitu pesat di Madinah. Sebelum Islam datang Bapak Ibu, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, hegemoni Madinah itu di tangan para orang-orang Yahudi. Nanti kalau kita pelajari kenapa orang Yahudi bisa berada di Madinah, kita sudah belajar bahwa orang Yahudi sejak masa Nabi Ibrahim itu memang menyebar entah kemana-mana di seluruh wilayah dunia ini, termasuk di Madinah. Perkembangan Islam begitu pesat. Ekonomi yang mereka kuasai mulai terganggu dengan munculnya konglomerat baru yang dibawa, yang ikut pada hijrahnya Nabi itu. Termasuklah salah satunya siapa pedagang yang hebat? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya di Makkah. Diancam oleh sukunya, diancam oleh kaumnya. Ya Abdurrahman, kalau engkau ikut Nabi ke Madinah, ikut Muhammad ke Madinah, kami akan kuasai hartamu semuanya dan engkau tak boleh bawa hartamu. Kata Abdurrahman, udah silakan aja, mau kalian ambil aja, nggak ada masalah sama aku itu. Ikutlah Abdurrahman hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut oleh orang Ansor. Orang Ansor bilang ke Abdurrahman, wahai sahabat, engkau tinggal di rumahku, anggap ini rumahmu. Apa yang kami makan, itulah yang engkau makan. Engkau tak usah mikirin bagaimana bekerja, bagaimana cari nafkah, nggak usah, kami siapkan semua. Bahkan Abdurrahman, nah ini yang paling menarik tawarannya yang keempat ini. Kalau engkau mau nikah, kalau engkau mau istri, kau tengok aja istriku tuh mana yang kau suka, bilang sama aku. Ku ceraikan lalu engkau nikahi.
Kira-kira bapak bukan ibu ya, untuk bapak aja. Kalau bapak ditawarin begitu, nyambut enggak itu? Nyambut enggak? Tapi Abdurrahman bilang, la, aku tidak ingin itu semua. Lalu Abdurrahman mengatakan, tunjukkan kepadaku ainal aswaq, di mana pasar, itu aja. Aku hanya ingin minta di mana lapak untuk dagang. Jadi Pak Razikin, ini Abdurrahman ini mungkin ada keturunan Minangnya juga ini. Karena yang dia cari lapak di mana mau jualan. Ya orang Minang itu kan begitu. Kalau merantau pertama cari induk semang, yang kedua cari di mana untuk berdagang. Itu dia. Kalau nggak pakai dua syarat itu, orang Minang nggak bisa hidup di dunia rantau. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ditunjukkan. Pas berhadapan dengan lokasi dagangnya Yahudi. Perlahan karena dia jago dagang, akhirnya perdagangan Madinah bisa dikuasai. Itu hal-hal yang membuat orang Yahudi iri, takut, khawatir, macam-macam. Selama ini nggak ada masalah. Maka mereka berencana untuk menghancurkan Nabi Muhammad dengan cara apa? Mengepung Madinah. Jadi saya ketika menelaah ayat ini, membaca surah ini, ya bayangannya ya kayak Gaza sekarang kan tidak bergerak, Pak. Itu dikepung habis dari atas, dari bawah, dan itu juga disebut dalam Al-Quran itu. Bagaimana orang Yahudi itu dari kiri, kanan, bawah, atas, itu isyarat-isyarat yang diberikan Al-Quran. 10.000 pasukan. Nabi Muhammad mengajak tentara-tentaranya untuk musyawarah. Itu luar biasa, Pak. Mungkin Pak Yuki dan teman-teman itu kan sudah khatam kemarin ya. Mana Pak Yuki? Hadir Pak Yuki? Pak Yuki hadir itu. Kalau dibaca nanti buku Martin Lings ya, Martin Lings tentang Muhammad itu peristiwa tentang Khandak itu diulas lebih dari 10 halaman, detail sekali. Nabi berencana mengajak para sahabat untuk menyusun strategi. Tapi mereka sadar bahwa Uhud tidak boleh terulang lagi. Kejadian Uhud tidak boleh terulang. Apa strateginya untuk peperangan ini? Sedangkan Nabi sudah mendengar pasukan-pasukan dari Makkah, kafir Quraisy sudah bergerak menuju Madinah. Disitulah muncul Salman Al-Faris. Salman Al-Faris ini orang Persia. Orang Arab tidak pernah terfikir bahwa salah satu cara bertahan yang paling hebat adalah dengan menggali khandak, menggali paret itu. Ini nanti ketahuan Bapak Ibu. Begitu pasukan Yahudi dan sekutunya mendekat, mereka berhadapan dengan paret, dengan apa namanya, sungai-sungai kecil yang besar itu, mereka heran. Kenapa? Orang Arab pastilah tidak pernah terfikir untuk punya strategi seperti ini. Diduga mereka ini hanya bisa dilakukan oleh orang Persia. Siapa orang Persia itu? Itulah Salman Al-Faris. Makanya Al-Faris yang sekarang itulah Iran itu. Digalilah, dan Bapak Ibu, menggali paret itu juga punya cerita tersendiri. Orang Madinah, orang Islam tidak punya alat untuk menggali itu. Siapa yang punya? Yang punya adalah Bani Quraizah. Bani Quraizah ini orang yang mengikat perjanjian politik dengan Nabi, tapi nanti akhirnya Bani Quraizah bersekutu dengan Yahudi karena digombal, dirayu oleh orang Yahudi yang luar biasa pintar dan hebatnya ini. Salman pinjam itu, diberi, mereka galilah bahu-membahu, terbuatlah paret itu, dan anak-anak, wanita-wanita muslim, orang-orang tua diasingkan di sebuah tempat yang terlindungi. Terjadilah peperangan Bapak Ibu. Apa yang
Fakta yang muncul, orang-orang Yahudi dan sekutunya tidak bisa menyeberangi parit itu, dan di sana pasukan Islam sudah siap dengan panah dan tombaknya. Terjadilah peperangan yang berlangsung 27 hari. Tak satu pun yang bisa melewati parit itu untuk sampai kepada sasaran mereka, yaitu tentara-tentara Islam, kecuali satu orang saja. Dalam sejarah dicatat Amr bin Dak. Dia yang bisa lewat itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Amr bin Dak ini, satu, dirinya sendiri, tenaganya, kekuatannya berbanding 100. Kalau Salman Al-Faris, orangnya besar, tegap, kekar, tapi Salman hanya 1 banding 10. Tapi Ammar ini 1 banding 100. Dia bisa tembus itu. Akhirnya dengan siapa dia berhadapan? Yang sanggup menghadapinya adalah Ali bin Abi Thalib. Terjadilah pertempuran head to head, 1 lawan 1. Ammar kalah tapi tidak dibunuh. Karena dia orang Makkah, nanti akhirnya dia dipulangkan kembali ke Makkah. Inilah yang diabadikan dalam Al-Quran. Apa yang menarik Bapak Ibu dari kisah Khandaq ini? Coba kita lihat ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Id ja'akum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Ini satu hal, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah pada perang Khandaq ketika datang kepadamu tentara-tentara. Fa arsalna 'alaihim, kata Allah, kami kirim kepada sekutu Yahudi itu, kafir-kafir itu, musyrik-musyrik itu, rihan, angin, topan, wa junudan lam tarauha, dan tentara-tentara yang tak terlihat. Ini firman Allah Bapak Ibu. Al-Ahzab ayat 9. Apakah Allah kembali mengirimkan junudannya di Gaza hari ini? Junudan lam tarauha, tentara-tentara yang tidak terlihat. Karena tentara Allah itu ada 2. Ada yang terlihat, ada yang tak terlihat. Siapa yang terlihat? Kalau yang terlihat itu banyak model. Yang pertama, burung ababil itu adalah tentara Allah yang terlihat. Sahabat-sahabat Nabi yang tampil di medan-medan perang itu adalah tentara-tentara Allah yang terlihat. Tapi ada wajunu dan lam tarauha, tentara-tentara yang tidak terlihat tapi memporak-porandakan kekuatan musuh. Itu terjadi pada Khandaq. Bayangkan Pak, 10.000 lawan 7.000. Kejadian Badar terulang balik. Nah, ini yang disebut bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang disebut bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pasukan Islam yang sedang bertarung. Kemudian Allah katakan, idja'ukum, ketika musuh-musuh itu datang kepadamu, mim fauqikum, dari atas, wa min asfal, dari bawah, minkum, wa idzaghatil absar. Bapak Ibu, Martin Lynch menceritakan bagaimana tentara-tentara Yahudi terbelalak, tak membayangkan sama sekali, tak menduga sama sekali kekuatan Islam yang mereka remehkan tidak seperti yang mereka bayangkan. Disinilah Bani Quraizah itu yang mengkhianati perjanjiannya dengan Rasul menjadi tersadar. Karena ketika orang Yahudi datang kepada mereka, mereka mengatakan, ini Muhammad dengan umatnya akan hancur lebur, ini kita buat. Kalau kalian masih mengikat perjanjian dengan mereka, kalian pun akan ikut hancur lebur. Nyatanya tidak. Itu dimenangkan oleh pasukan Islam.
Apa yang menjadi kekuatan itu? Bapak Ibu, ternyata sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai para sahabat, terutama Umar bin Khattab khalifah kedua, peperangan demi peperangan yang selalu dimenangkan itu, ternyata ada dua saja kekuatan orang Islam kala itu. Inilah yang menunjukkan sebenarnya kekuatan yang kita punya, yang harusnya kita miliki hari ini. Oleh para pakar disebut dengan kekuatan spiritualitas, kekuatan ruhani, kekuatan batin, ketulusan niat, keikhlasan niat, kebesaran cinta kepada Allah, cinta kepada agamanya, menjadi penolong agamanya. Ini kekuatan pertama. Jadi orang Islam itu tidak memiliki kekuatan apapun kalau dia terpisah dari agamanya. Dia terlepas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi resep hidup Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kemampuan membaca realitas, kemampuan membaca keadaan, melihat kenyataan lalu memberikan respon yang tepat terhadap realitas itu. Inilah sebenarnya yang harus kita miliki saat ini. Tapi nyatanya, kenapa orang Islam saat ini belum memiliki kekuatan yang dahsyat sebagaimana tentara-tentara Islam masa lalu? Problemnya itu tadi, ada dikotomik. Apa itu maksudnya Bapak Ibu? Perilaku bisnis kita, perilaku dagang kita terpisah dari agama, terpisah dari Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan surah Al-Jumu'ah. Itu kan ayat yang cukup menarik itu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Kalau dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka penuhi panggilan azan, tinggalkanlah jual beli. Mau berapa besar pun keuntungan yang kita dapat dalam transaksi itu, ketika azan sudah berkumandang, kita tinggalkanlah jual beli itu untuk segera memenuhi panggilan Allah. Tapi coba lihat ayat berikutnya. Fa'idha qudiyatis sholah. Kalau engkau telah selesai melaksanakan sholat, apa Allah suruh? Fanumu fil masajid. Maka tidurlah engkau di masjid-masjid itu. Kan nggak ada perintahnya itu, Pak. Maka santailah di masjid. Nggak ada, Pak. Fa'idha qudiyatis sholah, fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Apa maknanya itu? Hubungan kepada Allah itu adalah transfer energi Allah kepada kita untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita. Kita kan bilang begini Bapak Ibu, la haula, tak ada daya, wala quwata, tak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah berikan kekuatan kepada kita? Kapan Allah berikan daya kepada kita? Dan itu terjadi pada saat kita sholat, pada saat kita doa, pada saat kita berzikir, pada saat kita bermunajat. Itu cara kita menyerap energi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kenapa kita dilarang selesai sholat subuh untuk tidur? Kenapa itu dilarang? Silakan saja pakar kesehatan menganalisis dari sisi kesehatan. Tapi dari sisi spiritual, orang yang lepas subuh lalu tertidur kembali, dia tidak menggunakan energi yang telah dikirim Allah pada dirinya untuk melanjutkan kehidupan, mencari karunia-karunia Allah. Itulah kekuatan orang Islam hari ini, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua tadi, kemampuan membaca realitas, membaca keadaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada seorang pakar tafsir memahami surah Al-Asr. Kenapa dulu para ustadz waktu ngaji di madrasah mau pulang, kita baca surah Al-Asr mau pulang. Yang ikut ngaji di madrasah lah, itu kan bacanya semangat itu Pak. Kenapa semangat? Karena mau pulang. Wal asri innal insana lafi khusrin. Semangat betul. Karena memang mau pulang. Tapi kenapa itu dibaca? Pertama, memang ada sunnahnya. Para sahabat ketika bertemu, pada waktu ketika mereka mau berpisah, mereka membaca surah Al-Asr. Ternyata itu bukan ayat yang mengingatkan agar kita jangan menjadi orang yang merugi, tapi orang yang mampu membaca tanda-tanda zaman, baik yang small atau yang medium ataupun yang mega. Inilah yang harus mampu kita baca Bapak Ibu, sehingga respon yang diberikan orang Islam itu tepat. Nah, kalau hari ini kemana zaman bergerak? Tanda-tanda kecil, tanda-tanda sedang, tanda-tanda menengah. Kalau kita bisa membaca ini, maka kita tidak akan masuk kepada kelompok khusrin, orang-orang yang merugi itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk mengembalikan kekuatan orang Islam itu, seperti tentara-tentara pada perang Khandaq, tentara-tentara pada perang Badar, itu adalah menyatukan, kalau bahasa yang berbeda itu, energi Allah dengan kreativitas kita sebagai manusia. Siapapun di antara kita, kalau dia masuk dalam dunia politik dan agama tidak terpisah dalam dirinya. Begitu dalam politik agama terpisah, misal ketika dia salat, dia zikir, dia doa, dia bermunajat kepada Allah, dia minta Allah membantunya, tapi perilaku politiknya menunjukkan perlawanan terhadap syariat, bagaimana mungkin orang akan menimba kemenangan? Pada saat dia sholat, minta Allah berikan keuntungan yang besar, tapi pada saat perilaku bisnisnya, dia menipu, dia mencurangi, dia zalim, dia melakukan transaksi riba, bagaimana Allah mau memberikan keberkahan pada bisnisnya? Bagaimana Allah mau memberikan usaha yang beruntung pada dirinya? Aktivitas sosial dan seterusnya. Inilah yang harus dimiliki oleh orang Islam, kesepaduan, keterpaduan kekuatan langit itu dengan kekuatan bumi. Lihatlah bagaimana pada perang Khandaq Allah memberikan bantuannya kepada tentara muslim yang jumlahnya hanya 3.000. Dua saja cara yang dibuat Allah. Dia kirim pasukan yang tak tampak, dia kirim angin topan, semuanya selesai dan porak-poranda. Apakah Allah tidak mungkin membantu kita dengan cara-cara yang kita tidak pahami? Sangat mungkin. Apapun yang sedang kita perjuangkan hari ini, apapun yang sedang kita lakukan hari ini, berjuang untuk agama Allah ini, tetaplah menyatu padukan, mengintegrasikan kekuatan spiritual itu dengan kekuatan langit. Makanya Bapak Ibu, dan kita harus kembali mengingat dan kembali menjadi semangat kita. Di masjid ini ada banyak yang tidak mungkin. Kita tidak mungkin buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Itu ketika kita melihat dengan mata apa adanya. Tetapi begitu semua jamaah mengangkat tangannya kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya Allah, yang kami bangun ini masjid-Mu, yang kami bangun ini adalah tempat menyeru kebaikan, yang kami bangun ini ya Allah adalah tempat pendidikan orang-orang yang mau mengkaji agama-Mu, bantu kami ya Allah. Kalau udah itu kita sampaikan kepada Allah, kita lakukan usaha-usaha, insya Allah selesai. Begitu jugalah Bapak Ibu dalam kehidupan kita.
apapun profesi kita, semuanya harus memadukan kekuatan spiritual dan empirik itu. Kalau ada saudara-saudara kita di Bumi Asri yang bergerak dalam bidang politik, bantu paling tidak dengan doa-doa kita. Nanti Pak Ketua BKM tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Kalau sudah keluar calon anggota tetapnya, berapa yang mau jadi calon DPR dari Muhajirin, DPRD, berapa orang? Kita doa bersama, kita bantu dengan doa, dan kita dorong untuk membawa kemaslahatan bagi umat ini. Insya Allah itu akan baik. Atau ada usaha-usaha lain, silakan Bapak Ibu, jangan pernah malu untuk meminta doa kepada para sahabat. Satu peristiwa yang tak terbayangkan oleh kita, ketika Umar bin Khattab mau melaksanakan haji atau umroh kala itu, saya lupa karena jarang sekali peristiwanya. Dari Madinah Umar berangkat, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini hadis ini pertama sekali saya dengar dari guru saya, Profesor Dr. Amir Nuruddin. Baru dicek, ternyata Nabi berkata kepada Umar yang mau berangkat haji, mau melaksanakan umroh, apa kata Rasulullah? Ya Umar, wahai Umar, la tansani fi du'aik, jangan engkau lupakan aku dalam doa-doamu. Kurang apa Rasulullah? Kurang apa Nabi Muhammad dekatnya dengan Rasulullah? Tapi dia masih bilang kepada Umar sahabatnya, ya Umar, jangan engkau lupakan aku dalam doa-doamu. Makanya Bapak Ibu, saya selalu mengatakan, ketika kita berdoa kepada Allah, berapa nama yang kita sebut? Jangan-jangan nama suami pun tak tersebut, nama istri tak tersebut, nama anak-anak tak tersebut. Masya Allah. Kalau ini yang terjadi, gawat lah itu. Ustadz, sudah masuk semuanya minal muslimina wal muslimat. Tak ada yang salah tuh, betulnya itu Pak. Tapi jangan lupa, Nabi juga tidak berdoa semata-mata minal muslimina wal muslimat. Tidak. Nabi pernah mendoakan Sa'labah secara khusus. Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas secara khusus. Nabi pernah mendoakan sahabat-sahabat lainnya secara khusus. Makanya Bapak Ibu, grup-grup itu kalau ada yang sakit, kabarkan saja di grup. Lalu kita dalam doa kita, ya Allah, sahabatku, saudaraku si Anu sedang sakit, ya Allah, angkat penyakitnya ya Rabb. Ya Allah, saudaraku si Anu sedang berjuang. Kita doakan kepada Allah. Tapi mulailah dari keluarga terdekat, karib kerabat, sahabat-sahabat. Malah dalam dunia tarekat itu, dunia tasawuf itu Bapak Ibu, kita dianjurkan dalam doa kita menyebut 40 nama. 40 nama. Ya Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu, kalau saya renung-renungkan betapa ruginya saya subuh ini kalau pada subuh ini tak satu orang pun mendoakan saya secara spesifik. Contoh, nggak tahu saya di mana Pak, tapi sedih kita kan kalau tak satu pun mendoakan kita. Tapi kalau alhamdulillah istri mendoakan awak, itu maknanya Bapak Ibu, naik nama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama kita itu naik ke langit. Dia tidak hanya di bumi saja. Maka jangan lupa bilang dengan anak-anak kita, nak, kalau doa itu jangan lupa sebut nama ayah. Kalau doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, oke. Itu doa umum. Doa spesifiknya, ya Allah, beri perlindungan pada ayahku ya Allah, jaga kesehatannya ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Nama kita naik ke langit. Tapi rumusnya sama Pak. Kalau kita tak pernah menyebut nama orang, tak pernah kita rekomendasikan orang, nama orang kepada Allah,
bagaimana pula lah orang mau merekomendasikan nama kita? Bapak nggak perlu sebut, tadi ku sebut nama kau dalam doa ya. Nanti kau doa kau sebut nama, nggak usah Pak, nggak usah disebut. Yang persahabatan yang paling sejati itu, sahabat kita tidak pernah tahu bahwa kita dalam doa-doa kita tak pernah melupakan namanya. Itulah persahabatan sejati yang kita ingat, yang kita bawa dalam doa-doa kita. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Termasuk saat ini doa-doa kita yang tidak putus, yang menggoncang langit itu, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat menjadi cermin bagi kita semua tentang bagaimana membangkitkan kembali kekuatan Islam itu dengan cara menyatu padukan kekuatan spiritual dengan kemampuan berstrategi membaca realitas. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah pada subuh ini.